chess in the last years, and every now and then we discuss what ต้องขอบคุณนะคะทั้ง68ท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะไว้วางGebrakan Erick Thohir gak main-main, kerjasama dengan KNVB dan agendakan duel timnas Indonesia versus Belanda. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB sepakat menjalin kerjasama. Nantinya ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak, terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan Belanda untuk melawan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi KNVB Guy de Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua federasi di masa depan. Diharapkan hal ini menjadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Pada pertemuan ini yang dibawa utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Erick juga memberikan sinyal bahwa timnas Belanda akan coba didatangkan di FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia meski belum dipastikan kapan laga tersebut akan digelar. Selain itu ada agenda uji coba timnas wanita dan timnas kelompok umur dari kedua tim. Salah satu yang jadi fokus utama adalah soal peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Rencananya Liga 1 2024-2025 akan menggunakan VAR secara penuh. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB Guy de Jong, kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu saja, Erick Thohir juga menyambangi markas Thailand. Erick Thohir ingin sepak bola Indonesia dan Thailand bisa berkembang di kawasan Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia nantinya. Bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nuapan Lamsam atau yang biasa dikenal dengan Madam Phang, kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia, ujar Erick Thohir. Harga tiket timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina meroket 2 kali lipat dibanding saat melawan Vietnam. Tiket lanjutan laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah bisa dipesan. Harganya mengalami kenaikan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Indonesia punya 2 pertandingan sisa melawan Irak dan Filipina di grup F. Semua pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. PSSI sudah merilis harga tiketnya untuk masing-masing pertandingan tersebut. Tiket termurah dilepas dengan harga Rp250.000 untuk kategori tribun atas. Harga menjadi Rp450.000 jika membeli langsung untuk 2 pertandingan. Kategori tribun utara dan tribun selatan dilepas dengan harga Rp550.000, sementara harga untuk 2 pertandingan dijual Rp1 juta. Lalu untuk tribun barat dan tribun timur seharga Rp850.000. Jika membeli tiket terusan atau 2 pertandingan sekaligus menjadi Rp1.500.000. Tiket termahal dijual dengan harga Rp1.250.000 untuk kategori VIP barat dan VIP timur. Harga tiket laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina mengalami kenaikan sangat drastis dibandingkan saat melawan Vietnam di GBK. PSSI saat itu menjual dengan harga paling murah Rp100.000 untuk tribun paling atas. Timnas Indonesia U20 akan tisi di home base Como sebelum terjun di turnamen Toulon Cup Paris. Timnas Indonesia U20 akan mendapatkan kesempatan berharga. Skuad Garuda Nusantara bakal menggelar pemusatan latihan di markas Como 1907. Como 1907 adalah klub yang baru promosi ke Serie A. Ilariani dimiliki oleh Jarum Group lewat Mikel Hartono dan Robert Budi Hartono. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Sapri menyatakan timnya akan terbang ke Como dalam waktu dekat. Skuad Garuda Nusantara bakal berangkat pada 24 Mei 2024.
Nanti kami akan berangkat pada 24 Mei 2024 untuk berlatih di markas Komo 1907, ujar Indra Syafri. Indra Syafri berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pasalnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu telah membuka jalan bagi skuad Garuda Nusantara untuk menikmati fasilitas Komo. Visi Timnas Indonesia U20 di markas Komo akan selesai pada 31 Mei 2024. Usai itu, skuad Garuda Nusantara bakal bergeser ke Perancis. Timnas Indonesia U20 akan bermain di turnamen Toulon Cup pada 3-16 Juni 2024. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam grup B bersama Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Alhamdulillah berkat Pak Erick Thohir juga, Komo menyediakan semua fasilitas untuk kami berlatih di Komo sebelum ke turnamen Toulon, jelas Indra Syafri. Bung Ahai sarankan Timnas Indonesia jamu Irak di JIS agar dapat tampung supporter lebih banyak dan meneror Irak. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia sendiri membutuhkan setidaknya satu kemenangan dalam dua laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia agar dapat memastikan diri untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Irak sendiri sudah mengunci posisi lolos ke putaran ketiga dengan koleksi 12 poinnya. Skuad Garuda mengikuti di posisi kedua dengan nilai 7 poin, hasil 2 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Pada pertemuan pertama Oktober 2023 lalu, Timnas Indonesia dibuat tak berdaya oleh Irak. Kala itu Irak menjamu Mark Klok dan kawan-kawan di Stadion Internasional Basra. Pada laga tersebut, Stadion Internasional Basra diisi oleh mencapai 65.000 supporter Irak. Hal tersebut sempat menciptakan tekanan bagi para pemain skuad Garuda, yang alhasil Irak mampu menang telak 5-1. Dan kini pada 6 Juni 2024 mendatang, giliran Timnas Indonesia yang menjamu Irak. PSSI sendiri berencana menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue. Namun salah satu pengamat sepak bola dan komentator Hadi Gunawan atau yang kerap disapa Bung Ahai menyarankan PSSI mempertimbangkan menggunakan JIS atau Jakarta International Stadium. Hal itu karena JIS memiliki kapasitas lebih besar ketimbang Stadion Gelora Bung Karno. Selain kapasitas yang lebih besar, menurut pengamatan Bung Ahai, di JIS jarak tribun ke lapangan hanya 8 meter, sehingga suara dan nyanyian supporter akan lebih mengganggu dan memberikan tekanan terhadap pemain Irak nantinya. Kalau mau neror Irak dengan keriuhan suara supporter tanggal 6 Juni nanti, gunakan JIS. Dengan jarak tribun penonton dengan garis lapangan yang cuma 8 meter, ini tentu akan menimbulkan kengerian tersendiri bagi para pemain Irak, ujar Bung Ahai di akun X pribadinya. Jakarta International Stadium sendiri memiliki kapasitas 82.000 penonton, sedangkan Stadion Gelora Bung Karno hanya berkapasitas 78.000 penonton. Namun sejak diresmikan pada 2022 lalu, Jakarta International Stadium sama sekali belum pernah digunakan Timnas Indonesia bertanding. Akan tetapi, JIS berpengalaman menggelar agenda besar seperti Piala Dunia U17 2023 lalu. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh Tuhan, masuk presiden. Oh, sungguh nikmat Tuhan mana yang kau dustakan Marcelino. Berdiri sangat bebas di depan mulut gawang, sangat kosong. Oh,